Senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal yang saya siapkan di depan saya ini ada seri TKR terbaru yang dimana sebenarnya senapan angin ini pernah saya rilis pertama kali itu tahun 2024, lebih tepatnya di bulan Agustus, yang dimana rilisan pertama itu hanya menyediakan kalau nggak salah sih ya 6 kalau nggak 7 pucuk, sudah sold out semuanya, lama hampir 1 tahun lebih ya. Ini ready kembali di tahun 2025. Oke, perkenalkan ada senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal tabungnya 500 cc. Ini serinya yang TKR New 2025 yang sudah dibekali dengan power plenum. Kalau yang versi pertama itu belum pakai power plenum. Dan untuk konstruksinya versi yang lama 2024 hingga yang versi terbaru tahun 2025 ada banyak sekali perbedaan. Mulai dari bentuk variasi larasnya ya. Terus ada di bagian sekat tabung, terutama bagian power plenumnya. Terus untuk bagian chamber dan komponen yang lain ada banyak sekali perbedaan. Untuk lebih detail dan lebih jelasnya, saya akan bahas dulu mengenai harga dan spek lengkap dari senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal. Ini tabungnya 500 cc serinya TKR yang New 2025. Oke, simak aja video sampai akhir dan jangan di skip. Oke, sebelum saya bahas lengkap mengenai spek detail dari senapan angin ini, saya bahas dulu mengenai harganya ya. Untuk harga senapan angin ini promo senapan angin saja yaitu Rp3.450.000. Harga Rp3.450.000 ini hanya harga senapan angin saja. Belum termasuk dengan ongkos kirim dan belum juga termasuk dengan full set. Jadi hanya murni senapan angin saja. Jika teman-teman nanti mau belanja paket lengkap atau full setnya, mau tambah teleskop, mau tambah pompa dan sebagainya bisa. Silakan bisa langsung menghubungi timnya kami, siap dibantu. Oke ya, dari harga sudah, lanjut. Saya bahas dulu di bagian larasnya. Ciri khas dari senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal tabungnya 500 cc, ini yang serinya TKR, dari rilisan pertama hingga saat ini masih konsisten menggunakan panjang larasnya itu 56 cm, jadi nggak sampai 60-an ya. Jadi larasnya ini kalau diukur dari ujung depan sampai ujung belakang, tempat masuknya mimis atau loading mimis, dia panjangnya 56 cm. Menggunakan model serombong ya seperti ini. OD serombongnya sekitar 20 mili. Kalau larasnya bagian dalam standar dia menggunakan OD sekitar 13 mili. Nah, terus untuk bahannya dari bahan baja standar pabrikan. Ini yang unik di versi yang terbaru bisa dilihat untuk larasnya dia menggunakan motif tampilan serat karbon ya. Ini bahannya baja, cuman hanya tampilan saja. Tampilannya itu kayak grafitnya di bagian laras dalam, dia menggunakan motif dari serat karbon. Kalau yang versi terlama, yang versi dulu, dia larasnya standar baja biasa, motifnya juga biasa, polosan. Kalau yang ini sudah ada motifnya, walaupun dari sekelas bahannya sama persis. Bahannya bahan baja standar pabrikan. Ini soal akurasi ya. Maksimal senapan angin ini di angka 50 sampai 70-an meter. Sebenarnya masuk di angka 85 meter itu bisa, cuman karena dia larasnya agak pendek untuk mengontrol akurasi di angka di jarak 70 sampai 80-an meter itu agak membutuhkan konsentrasi yang ekstra. Kalau yang sudah profesional insya Allah nggak masalah, cuman kalau yang masih pemula bahkan ada terjadi mungkin ya akurasinya kurang pas dan sebagainya. Ya tinggal nanti skill pengguna masing-masing gimana, silakan dicoba. Oke ya, dari larasnya ada pertanyaan, jika ada silakan langsung aja tulis kolom komentar atau bisa langsung menghubungi via WA, siap untuk dibantu. Kemudian lanjut di bagian tabung. Nah, kalau tabungnya sama persis. Tabung versi yang pertama tahun 2024 dengan tahun 2025, seri TKR ini sama. Dia dari bahannya Dural Taiwan Special Grade A. Ya, terus untuk Bocap ya, ini yang 500 cc, label bawahnya dari Venom. Nah, kapasitas tekanan anginnya maksimal 2000 sampai 2500 PSI ya, tidak boleh lebih. Ini sekali isi angin maksimal settingan
powernya dia paling besar, bisa digunakan untuk menembak sekitar 30 sampai 40 kali shoot. Ya rata-rata hampir sama lah kalau soal tabung, kalau dia kapasitasnya menggunakan ukuran bocap 500 cc atau lingkar diameternya 60 mili seperti ini, rata-rata hampir sama, sekitar bisa digunakan untuk menembak shootnya itu maksimal 30 sampai 40 kali tembakan. Kalau pengen lebih di angka 40 kali shoot, ya pastikan settingan powernya yang agak lembek, agak yang kecil. Ya kalau powernya maksimal, pasti anginnya semakin boros. Oke ya. Terus kemudian di bagian tengah, ini manometer dulu ya. Nah, manometernya ini ya terpasang di bagian sekat tabung atau ini sudah pakai power plenum ya. Biasanya kalau yang belum pakai power plenum, dia ada di sekat tabungnya, bagian di sini yang kecil. Kalau yang ini dia sudah pakai power plenum ya. Terus untuk manometernya posisi ada di sebelah kiri. Nah, cek tekanan anginnya ada di sini ya. Pastikan pengisian angin maksimal 2500 PSI, tidak boleh lebih. Terus di baliknya seperti biasa, standar bawaan yang versi lama atau yang versi terbaru tahun 2025 sama ya. Dia ada sistem pengisian mini coupler setengah TSM. Nah, bisa dilihat dulu. Oke. Nah, ini untuk pompanya bebas mau pakai pompa elektrik portable atau manual yang 3 ataupun yang 4 stick bisa. Selama selangnya ukuran couplernya dia pakai setengah TSM atau mini coupler bisa dipakai. Oke ya. Terus kemudian ini yang membedakan dari versi yang sebelumnya. Dia sudah menggunakan tambahan power plenum, jadi ruang ledaknya juga semakin agak besar ya. Jadi rata-rata standar bawaan ruang ledak dari senapan angin PCP, bocap, pred, darat taktikal yang seri TKR ini kalau nggak salah ya, ukurannya 13 sampai kurang lebihnya 15 cc. Nah, karena ditambahin dengan power plenum, akhirnya kan agak gede lagi ya ruang ledaknya. Ini jadi sekitar 15 sampai 16 cc-an. Jadi cocoklah untuk power besar ya. Yang jelas kalau tambah ruang ledak terus power semakin kencang dan sebagainya, tekanan angin juga cepat habis ya, tergantung nanti settingnya seperti apa. Oke ya, sudah ada power plenumnya ya. Nah, terus kemudian lanjut di bagian chamber. Nah, kalau soal chamber ini dari bahan dan ukurannya sama, cuman perbedaannya untuk chambernya ini di model grafirnya saja ya. Untuk penempatan komponen-komponennya sama persis, tidak ada perbedaan dengan seri yang sebelumnya, seri TKR yang tahun 2024. Kalau yang tahun 2025 ini hanya merilis chambernya warna hitam dan warna hijau saja. Kalau yang tahun 2024 kan ada warna merah, ada warna hitam sama hijau, kuning, ada 4 warna. Kalau yang ini hanya 2 warna saja. Terus dari bahannya, bahan Dural Special Grade A juga, pengerjaan sudah menggunakan mesin full CNC luar dalam. Ya, ini tampilan yang terbaru seperti ini. Ini ada yang warna hitam, ada yang warna hijau, tinggal pilih mau yang mana. Terus ciri khasnya dari TKR, di bagian chambernya ini sudah ada tempat magazin cadangan. Jadi bisa membawa magazin 2 sekaligus. Nanti kalau magazin utama taruh sini, magazin cadangan bisa taruh di sini. Oke. Tergantung kebutuhan, tergantung selera. Ini yang saya suka, ada tempat magazin tambahan. Jadi kalau teman-teman nanti mau bawa magazin lebih dari satunya taruh sini. Ya, oke. Terus untuk apa ya? Oh ya, hampir lupa. Relnya bagian atas sama. Seri TKR yang tahun 2024 hingga tahun 2025 yang saat ini rilis itu sama. Untuk relnya menggunakan ukuran 22 mili atau biasa orang menyebutnya rel mounting Picatinny ya. Pastikan nanti kalau pasang teleskop, rel penyangganya atau penyangga teleskopnya ukuran 22 mili yang menjepit di bagian rel sini. Oke ya. Dimensional official juga ada. Nanti jika teman-teman ingin belanja langsung sekaligus dengan mounting penyangga teleskop yang ukuran 22 mili, ready. Informasi lebih lengkapnya bisa langsung menghubungi via WA, siap untuk dibantu. Terus lanjut. Kemudian di bagian pelatuk dulu ya. Nah, kalau pelatuknya ini model standar modern ya, sudah ada safety atau pengaman picu yang menggunakan sistemnya seperti ini. Ya, ini sama. Kalau yang tahun 2024 hingga tahun 2025 persis, penempatan juga sama persis. Nah, nanti kalau mau mengunci tinggal didorong aja tuasnya ini ke depan seperti ini. Kalau pengen siap nembak, taruh aja untuk tuasnya posisi safety atau pengaman picunya ke belakang.
Jadi siap nembak. Oke ya. Terus kemudian di bagian cancel kokang, settingan power, dan kokang atau set lever. Nah, ini set levernya ya atau kokangnya dia menggunakan model seperti ini ya. Cukup modern. Dari bahan dural juga, pengerjaan menggunakan mesin CNC, luar dalam, bagus. Nah, jadi yang bagian dalamnya ini, bagian ini juga semuanya CNC. Nah, terus untuk settingan powernya dia menggunakan sistem drat. Nah, dratnya di luar, teman-teman tinggal nanti kalau mau setting atau merubah powernya, tinggal diputar aja. Ya, ini semakin ke kiri, semakin kendor, powernya semakin lemah. Kalau diputar ke kanan, pernya semakin keras, power juga semakin kencang. Oke ya. Terus untuk cancel kokang atau cancel tembakannya ada di posisi sebelah kiri. Tidak bisa dioper ke kanan, jadi posisinya seperti ini. Oke ya. Jelas ya. Terus lanjut lagi kemudian di bagian popor. Nah, kalau untuk popor seri TKR yang rilisan pertama tahun 2024 hingga yang saat ini sama persis, tidak ada perbedaan. Yaitu ciri khasnya pakai popor L ya. Tidak ada yang versi lipat, semuanya non lipat seperti ini. Bisa maju mundur sesuai kebutuhan, sesuai selera. Ini bisa dilepas juga. Oke. Terus untuk popornya ini ya dari bahan atau ABS Teflon yang dimana memiliki tingkat kekuatan yang cukup luar biasa besar ya. Jadi ini nggak mudah pecah dan nggak mudah rusak selama penggunanya tepat ya. Ini saran saya. Ya teman-teman, jangan terlalu sering dilepas pasang ya, sampai seperti ini. Biasanya, kalau teman-teman yang dulu pernah terjadi itu, dia pemasangan masuk ke dalam lagi kurang tepat, sehingga di bagian ini, relnya dalam, ada yang pecah. Jadi teman-teman kalau mau manjang pendek kan boleh, tapi jangan sering sampai lepas. Biasanya kalau nanti lupa, ya pemasangannya kembali kurang tepat, bisa menyebabkan rel bagian bawahnya ini pecah atau aus. Ya, jadi nanti kalau aus atau pecah, dia nggak bisa ngunci lagi, jadi kurang maksimal. Jelas ya? Oke ya. Terus apa lagi ya? Dari ini semua sudah, oh ya, sistem pengisian mimisnya dulu, hampir lupa. Untuk sistem pengisian mimisnya sudah menggunakan dua model ya, dua sistem, yaitu pakai single shoot dan pakai magazin. Magazin bawaannya pakai yang 14 round standar ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau pakai single shoot atau mau pakai magazin, bebas bisa disesuaikan sesuai kebutuhan saja. Terus untuk panjang keseluruhan dan bobot, senapan angin ini untuk bobotnya agak ringan dibandingkan dengan senapan angin PCW bocah pada umumnya. Ya sama-sama 3 kiloan lebih, cuman lebihnya nggak banyak, nggak sebanyak yang bocap standar yang menggunakan larasnya panjang, yang sudah ada rel mounting tambahan double. Jadi kalau ini kan rel mountingnya atas kan nggak ada ya, jadi hanya langsung rel bawaan dari chambernya, jadi otomatis dia bobotnya lebih ringan. Kalau yang rata-rata senapan angin PCW bocap kan ada tambahan relnya di atas yang bisa dilepas pasang, itu juga berpengaruh dari segi bobot. Jadi untuk bobotnya senapan angin yang seri TKR ini sekitar 3-4 kiloan, tapi lebihnya 3 kilo berapa itu nggak sebanyak yang bocap standar biasanya. Panjang keseluruhannya sekitar 100-102 kurang lebihnya sentimeter. Oke, ini tanpa atribut apapun ya, hanya murni senapan angin saja. Jika teman-teman tambah dengan peredam, teman-teman tambah dengan teleskop, otomatis panjang dan bobotnya bertambah. Oke, jelas ya. Dari semuanya sudah, apalagi ya? Oh ya, kesimpulan. Senapan angin PCP Bocap Predator Tactical, tabungnya 500 cc, ini seri TKR yang new tahun 2025, sudah dilengkapi dengan power plenum. Harganya cukup terjangkau, cocok untuk big game, buruan besar sekelas babi, biawak, dan sebagainya. Dan saya rekomendasikan untuk teman-teman sobat hunter yang sudah pernah pakai senapan angin. Kalau untuk yang pemula, saya belum berani merekomendasikan, karena untuk komponen settingannya ada banyak. Tapi jika teman-teman yang pemula pengen langsung coba, boleh, silakan. Nanti jika ada kendala atau mungkin ada kesulitan saat pengoperasian, jangan dirubah sendiri dan jangan diotak-atik. Silakan bisa langsung menghubungi timnya Panasonic Official, nanti siap dibantu. Itu aja ya informasi yang bisa saya share. Ini produk terbaru tahun 2025, seri TKR yang sudah dilengkapi dengan namanya Power Plenum. Stoknya saat ini ada sekitar 8 pucuk.
belum bertuan semuanya, baru datang kemarin sore, ini sempat saya review hari ini ya. Mungkin insya Allah kalau sudah saya review, jika teman-teman ada yang berminat, ada yang pengen order, silahkan bisa langsung menghubungi via WA, siap untuk dibantu. Oke, saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian terima kasih, salam satu laras dari Jawa Timur.